Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian dari kitab tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kita mudah untuk melangkah kaki kita ke masjid dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, untuk kita mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim ini merupakan sumber utama di dalam kita memahami Islam. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, dua pusaka tersebut, lan tadillu fihi abada, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu amrain, dua pusaka tadi? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua sunnata rasulih, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-49 ya, betul. Qul la aqulu lakum. Itu 50 apa 49 itu? 50 ya. Silakan dibuka. Jadi kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-50. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. Saya ulang lagi. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Ada suara hamasnya. Inni malak. Ya, saya ulangi. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم.
لعلهم يتقون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Ya, 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Qul, katakan hai Muhammad, la aqulu lakum, saya tidak katakan lakum kepada kalian, indi di sisiku, maksudnya di sisi Nabi Muhammad, itu khazainullah. Ada khazanah Allah, simpanan Allah. Jadi Rasulullah tahu tentang simpanannya Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaibah, dan saya tidak mengetahui al-ghaibah, yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Wala aqulu lakum, dan saya tidaklah katakan lakum kepada kalian, inni sesungguhnya saya malak, seorang malaikat. Jadi malaikat itu sebetulnya bentuk plural. Bentuk apa? Jamak. Mufradnya, tunggalnya adalah singularnya malakun. Makanya sebetulnya yang betul bukan malaikat Jibril, yang betul apa? Malak Jibril. Karena Jibril sendiri malak Jibril gitu ya. Tapi kalau banyak, malaikat maut. Jadi apa? Kata malak itu apa? Dalam bentuk mufrad atau singular. Tapi kalau malaika plural atau bentuk jamak. Maka disebutkan sini wala aqulu lakum inni malak. Dan saya tidak katakan lakum kepada kalian inni malak. Sesungguhnya saya ini seorang malaikat. Tapi tetap aja malak itu sebut apa? Malaikat juga, memang udah bahasa kita. Karena untuk mencari padanannya susah gitu. Jadi bahwa sesungguhnya saya ini apa? Sesungguhnya saya apa? Malaikat. Bukan, saya tidak katakan begitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u, tidaklah saya mengikuti illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Qul, katakan hai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Hal yastawil a'ma, apakah sama al-a'ma yang buta, wal basir dan yang melek. Tahu melek? Yang melihat. Ya. Orang buta bilang apa ya? Melek, maksudnya melihat gitu ya. Jadi apakah sama orang yang buta dengan orang yang apa? Melihat. Afala tatafakkarun. Kenapa kalian tidak berpikir? Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun.
wa anzir, dan berilah peringatan, bihi, dengan wahyu yang diturunkan tadi, alladzina yakhafuna, kepada orang-orang yang takut. Jadi beri peringatan agar mereka apa? Takut, kepada orang-orang yang takut, ayyuhsyaru, bahwa mereka akan dikumpulkan. Mereka akan dikumpulkan ila rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Yang hari itu tidaklah bagi mereka min dunihi, selain Allah, itu ada waliyun, ada pelindung. Pada saat itu tidak ada pelindung kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Wala syafi', tidak ada yang bisa menolong kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun. Dengan peringatan tersebut, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan? Qul, katakan hai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullahi. Saya tidak katakan lakum, kepada kalian, indi khazainullah. Di sisi saya itu ada khazanah Allah. Kekayaan. Khazanah itu apa? Itu di bahasa kita sebetulnya. Ini merupakan khazanah Indonesia. Maksudnya apa? Kekayaan Indonesia. Jadi itu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang diambil dari apa? Bahasa Arab sebetulnya. Jadi khazanah ini khazanah. Ya. Dan ternyata khazanah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi saya tidak katakan kepada kalian di sisi saya itu ada khazainullah. Khazanah Allah, simpanan Allah, kekayaan Allah. Ai lastu amlikuha wala atasarrafu biha. Saya tidak memiliki khazanah Allah, simpanan Allah, kekayaan Allah, dan saya juga apa? Tidak bisa menggunakannya. Kecuali atas izin apa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala a'lamul ghaib. Saya juga tidak tahu hal-hal apa? Yang ghaib. Wala aqulu lakum inni a'lamul ghaibah. Saya tidak katakan kepada kalian, ini sesungguhnya saya a'lamul ghaib, mengetahui yang ghaib. Apa sih yang ghaib? Yang ghaib itu kan sesuatu yang dulu pernah saya bahas itu. Sesuatu yang tidak kelihatan nih. Sesuatu yang tidak nampak, itu yang ghaib. Yang ghaib adalah sesuatu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid tentang yu'minuna bil ghaib. Kita wajib beriman kepada yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Yang ghaib itu kalau dalam bahasa kita, terjemahannya sesuatu yang kita tidak akan mungkin tahu kecuali melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kecuali melalui petunjuk wahyu. Contohnya, kira-kira tanpa adanya petunjuk wahyu, kita tahu nggak bahwa nanti di akhirat ada surga dan neraka? Nggak tahu. Kira-kira tanpa petunjuk wahyu, tahu nggak kita bahwa nanti akan datang hari kiamat? Nggak tahu. Kira-kira tanpa petunjuk wahyu, kita tahu nggak bahwa ada para malaikat? Nggak tahu. Kira-kira tanpa petunjuk wahyu, tahu nggak kita tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya? Dengan nama-namanya, tahu nggak kira-kira tanpa ada petunjuk wahyu? Nggak tahu. Maka ghaib itu adalah sesuatu yang kita tidak mungkin tahu kecuali atas petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut apa? Ghaib. Yang wajib kita imani, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mereka beriman kepada yang ghaib. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka takut pada Rabb mereka yang ghaib. Karena Allah, kita tidak mungkin tahu tentang
Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas petunjuk wahyu, dengan turunnya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tahu tentang hal yang gaib. Nanti ada hari kiamat, ada berjembat, ada adab kubur, ada nikmat kubur, ada yang disebut haud, ada yang dimana kita nanti akan dihisab, amalan kita akan ditimbang. Itu semuanya hal yang gaib yang kita tidak mungkin tahu kecuali melalui petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang gaib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada kalian inni a'lamul ghaib, saya tidak tahu hal yang gaib. Kenapa? Innama dzalika min ilmillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dzalika, sesuatu yang gaib tersebut itu dari pengetahuan Allah azza wa jalla saja. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang yang gaib. Wala atla'u minhu, dan saya tidak bisa melihat hal yang gaib illa ala ma atla'ani alaihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan tampak kepada saya hal yang gaib. Jadi Allah tampakkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala tampakkan hal yang gaib kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu hal yang gaib, apa yang akan terjadi. Ini kan kadang-kadang sekarang ada orang ketika ditanya tentang hal-hal yang akan terjadi, masa yang akan datang, kira-kira nanti apa sih yang terjadi? Oh, nanti akan begini, nanti akan begini. Kapan datang hari kiamat? Oh, tanggal segini, bulan segini. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang sok tahu tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hari kiamat saja Rasulullah nggak tahu. Tentang hari kiamat aja Pak, Rasulullah SAW apa nggak tahu. Nah sekarang ada orang yang ketika ditanya kapan datang hari kiamat, oh segini, tanggal segini, bulan segini, ternyata nggak jadi, nggak terjadi kan gitu. Dulu pernah. Wala aqul lakum inni malak, dan saya tidak katakan kepada kalian inni malak, sesungguhnya saya ini malaikat. Rasulullah SAW itu bukan malaikat. La abda'i anni malakun. Maksudnya saya tidak mengakui bahwa saya ini seorang malaikat. Bukan, saya bukan malaikat. Innama ana basyarun minal basyari yuha ilayya minallahi azza wa jalla. Sesungguhnya saya ini manusia di antara manusia-manusia yang lain yang diberikan wahyu kepadaku dari Allah azza wa jalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakan hai Muhammad, innama ana basyarun. Sesungguhnya saya ini seorang basyar, manusia. Kita tahu kata-kata manusia di dalam Al-Qur'an kadang disebut dengan al-insan. Seorang manusia. An-nas jamak dari insan. Makanya ada surat An-nas, ada surat Al-Insan kan itu. Kadang disebut dengan Bani Adam. Itu juga disebut apa? Manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan manusia, maka disebut dengan kata Bani Adam. Digandeng antara anak dengan bapaknya Adam. Makanya Bani itu kan anak. Adam itu bapaknya. Maka jadi Bani Adam, anak Adam. Maksudnya apa? Manusia. Ini kita ini Bani Adam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bapak kita mulia. Sehingga kita menjadi anak yang mulia disebabkan bapak kita. Jangan kemuliaan ini dicemarkan. Kemudian kata-kata manusia itu juga kadang-kadang disebut dengan al-insu, bukan al-insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak insana, tapi apa? Wal insa. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Artinya apa? Ketika digandengkan dengan jin, maka manusia itu disebut al-insu. Untuk menjelaskan tentang kewajibannya sama. Taklifnya sama antara manusia dengan jin. Kalau manusia sholat,
Jin juga apa? Wajib sholat sama. Kalau manusia diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, maka jin juga diperintahkan. Di mana para jin mendengarkan wahyu lalu mereka apa? Inni sami'na Qur'anan ajaba. Ya. Jadi kata para jin, sami'na Qur'anan ajaba di dalam surat Al-Jin itu ya. Aku telah mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan, yang sangat mengagumkan. Lalu mereka pun apa? Beriman. Jadi banyak kalimat manusia, dan termasuk bashar. Secara biologis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan kita. Pakai lapar, Rasulullah pakai lapar nggak? Pakai. Pakai makan nggak? Pakai. Minum juga pakai. Menikah juga pakai. Membedakan apa? Yuha ilayya. Tapi saya diwahyukan, diberikan wahyu kepadaku. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahyunya apa? Bahwa Allah itu ilah yang satu yang wajib kalian sembah. Salah satu wahyu yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, syarafani bidzalik. Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah SAW. Wa an'ama alayya bihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dimuliakan oleh Allah SWT dan diberikan nikmat. Apa itu? Seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, imamul anbiya wal mursalin, diberikan kitab Al-Quran, dan diberikan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab sebelumnya. Diberikan umat yang terbanyak. Itu Rasulullah SAW. Jadi artinya bahwa Rasulullah itu seorang manusia. Makanya laqad mannallahu 'alal mu'minina. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatih. Ila akhir ayat. Sungguh Allah telah memberikan karunia terhadap orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari kalangan manusia. Jadi Allah SWT utus seorang rasul di tengah-tengah kita, seorang nabi, seorang rasul, Nabi Muhammad SAW, itu dari kalangan jenis manusia, itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dijadikan rasul dari seorang manusia, itu akan bisa memberikan contoh kepada kita. Kalau kita diutus seorang rasul dari kalangan malaikat, maka malaikat tidak bisa memberikan contoh kepada kita. Bagaimana makan yang benar, minum yang benar. Kenapa? Karena para malaikat nggak makan, nggak minum. Bagaimana berumah tangga yang benar, menjadi seorang bapak, seorang suami yang baik, menjadi kepala rumah tangga. Kenapa? Karena malaikat nggak ada apa? Yang nikah. Tapi karena seorang manusia, maka semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa kita ambil contoh. Kita nggak kehabisan contoh dari Rasulullah SAW. Makan yang baik, kita bisa lihat bagaimana cara makan Rasulullah SAW. Berumah tangga yang baik, kita bisa mengambil cara rumah tangga Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ingin mencontoh sebagai kepala negara yang baik, Rasulullah SAW menjadi seorang kepala negara di Madinah Al-Munawwarah, menjadi pimpinan kepala negara, menjadi panglima perang, Rasulullah berperang, menjadi masyarakat, Rasulullah pun duduk bersama-sama masyarakat, menjadi ekonom, Rasulullah juga berekonomi, berjual beli. Jadi nggak kehabisan apa? Contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Makanya kata Allah SWT apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir.
wa dzakarallaha katsira. Dua Rasul yang disebut uswatun hasanah, pertama siapa? Nabi Ibrahim. Sebagai kakeknya. Nabi Ibrahim itu apa? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang anaknya bernama apa? Ismail alaihissalam. Melahirkan, menurunkan nanti siapa? Nabi kita. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai kepada bin Adnan, sampai kepada bin Ismail, terus sampai kepada bin Ibrahim. Jadi apa? Itu keturunan apa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad juga disebut uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh untuk kalian hai umat Nabi Muhammad fi Rasulillah, dalam diri Rasulillah, uswatun hasanah. Uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Artinya apa? Kita tidak kehabisan contoh yang baik dari pribadi Rasulullah SAW. Kita tidak kehabisan contoh yang baik dari diri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semuanya ada. Makanya pantas kalau Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ketika ditanya, Aisyah, ma khuluqun Nabi? Apa sih akhlaknya Nabi? Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita, enggak panjang-panjang jawabnya. Akhlaknya ini, enggak. Langsung aja beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlaknya Nabi itu siapa? Al-Qur'an. Kenapa? Karena di Al-Qur'an semuanya diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi gambaran Al-Qur'an itu ada di Rasulullah SAW. Apa? Cerminan Al-Quran, artinya implementasi Al-Quran itu apa? Di Rasulullah SAW. Apa yang tidak diamalkan? Semuanya diamalkan. Isi kandungan Al-Quran. Jadi implementasinya apa? Implementasi Al-Quran itu apa? Rasulullah SAW. Makanya disebutkan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah itu Quran. Lalu bagaimana? Enggak dicontohkan. Pokoknya lihat aja bagaimana akhlak Rasulullah dalam Al-Quran deh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum taram. Banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah saya mengikuti kecuali apa yang diwahyukan untukku, kepadaku. Jadi Rasulullah SAW tidak akan mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung diikuti dan diamalkan. Sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Rasulullah, huwa ini siapa? Rasulullah, dan tidaklah dia berbicara 'anil hawa, berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara illa wahyu yuha, kecuali apa yang diwahyukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dari wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada dua wahyu yang ditulis. Lafzan wa maknan, baik lafadznya maupun maknanya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tertulis secara lafzon, redaksi, wa maknan, dan makna. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, kemudian dibacakan di hadapan Rasulullah SAW, itu ditulis sesuai. Baik lafzon maupun maknan. Tapi hadis
Itu juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Secara makna, apa yang disampaikan? Begini untuk umatmu. Itu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah membuat syariat tentang perintah sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana tata cara sholat, tentang masalah haji, kecuali itu atas syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat syariat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengamalkan langsung adalah Rasulullah SAW. Lalu beliau mengajarkan kepada umatnya. Jadi tidaklah saya mengikuti in attabi'u illa ma yuha ilayya ay lastu akhruju anhu qaida shibrin. Tidaklah saya keluar dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya amalkan sejengkal pun. Maksudnya sedikit pun enggak keluar. Wala adna minhu, dan tidak juga dikurangi. Artinya apa? Enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurang, sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditambah-tambah dan tidak juga apa? Dikurang. Nah, kita umatnya juga diperintahkan untuk melaksanakan apa yang apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, maka kita juga tidak boleh menambah-nambah atau juga mengurang-urang. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan mutaba'atul Rasul, tuntunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga begitu. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan, hai Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Basir, melihat. Biasanya kalau buta apa? Lawan kan, lawannya itu a'ma dan basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melek, yang melihat? Ai hal yastawi, maksudnya gitu. Ini bukan matanya, bukan buta matanya. Maksudnya apa? Hal yastawi manittaba'al haqqa wa huda ilaihi wa man dhalla anhu falam yaqtadi lahu. Apakah sama orang yang mengikuti yang hak dan mendapatkan hidayah, petunjuk, dengan orang yang sesat yang tidak mendapatkan hidayah? Sama enggak orang yang mengikuti hidayah yang hak dengan orang yang sesat? Sama enggak antara orang yang dapat hidayah dengan orang yang tidak dapat hidayah? Enggak sama. Kenapa? Berbeda. Orang yang dapat hidayah, hidayatul Islam, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya untuk mendapatkan surga ketika dia melaksanakan amalannya. Tapi orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia dalam keadaan sesat, maka dia tidak mendapatkan apa? Surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, afala tatafakkarun? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Nah, kita yang sudah mendapatkan hidayah, hidayatul iman, hidayatul Islam, pertahankan hidayah kita sampai mati. Sampai saat ketika dicabut roh kita masih tetap dalam kondisi keimanan. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak, maka di akhirat tidak ada harapan baginya kita untuk masuk dalam surga. Tapi kalau kita mati dan kita masih dalam kondisi iman, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, masih bertahan keimanan kita, di akhirat masih ada harapan untuk bisa dapat surga Allah dengan sebab kita dalam kondisi iman saat mati. Itu yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Kita minta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa sih husnul khotimah? Akhir husnul khotimah itu apa? Husnul itu apa? Baik. Khotimah akhir. Penutup hidup.
Jadi penutup hidup itu baik. Apa sih yang dimaksud dengan husnul khotimah? Yang dimaksud dengan husnul khotimah adalah saat ketika kita mati, dicabut roh kita masih dalam kondisi bertauhid kepada Allah SWT. Pertahankan ini. Kemudian Allah SWT menyebutkan, apalah tatafakkarun. Kenapa kalian tidak mau berpikir? Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih tetap ayat ini nanti kita akan sambung ya dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk pada kita, hidayah, dan diberikan panjang umur dan sehat walafiat agar kita bisa melanjutkan kembali untuk belajar Al-Quran. Sehingga dengan belajar Al-Quran mudah-mudahan ini akan membentengi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.